Al-Quran. Ketika itu dia bertanya, mengapa ayah duduk lama? Hatiku terlalu ingat pada almarhumah ibumu, maka untuk menenangkan jiwaku aku membaca Al-Quran. Duduk 7 juz, gundah gulananya, risaunya, kecewanya hilang. Yang menguatkan ada Al-Quran. Ayahnya itu bernama Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Buya Hamka. Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya pun setiap saya dekati dia sedang pegang handphone, tapi Quran digital. Setiap saya dekat, Quran digital. Begitu saya menjauh, game online. Apa sebenarnya yang terjadi? Mata bisa dibuat istirahat. Bagaimana cara mengistirahatkan mata? Pejamkan mata, insya Allah mata istirahat. Telinga bisa dibuat istirahat. Bagaimana mengistirahatkan telinga? Cari sumbat telinga, insya Allah telinga istirahat. Kaki mau beristirahat, bagaimana mengistirahatkan kaki? Jangan jalan, duduk di rumah, baring-baring, insya Allah istirahat. Tapi ada yang tidak bisa diistirahatkan. Apa dia? Fikiran. Fikiran tidak pernah istirahat. Dia terus berpikir. Pak Ustadz, mohon maaf ya, untuk beberapa hari saya nggak bisa ikut pengajian. Kenapa? Saya mau mengistirahatkan pikiran saya. Saya mau pergi ke danau, saya mau pergi ke bukit, saya mau pergi ke laut. Akhirnya sampai ke pantai, mau istirahat. Ternyata apa yang terpikir? Tiketnya mahal, hotelnya mahal, tagihan. Dulu yang dipikirkan orang hanya anaknya, suaminya. Hari ini orang buka handphone, scroll. Yang dipikirkannya suami orang, anak orang, rumah orang. Manusia zaman sekarang ini aneh sekali. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Teman yang renovasi rumah, dia yang masuk ICU. Maka pikiran inilah yang paling mengganggu manusia. Betul tidak Bapak Ibu? Banyak sekali yang mengaku. Jadi sebenarnya bagaimana cara mengistirahatkan pikiran? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah berhasil mengistirahatkan pikiran saya. Dengan apa? Saya pergi kemarin ketemu psikolog, psikiater. Akhirnya dia kasih saya obat. Tenang. Alhamdulillah masalah saya hilang Pak Ustadz. Kok bisa hilang masalah? Dia kasih tahu, ini dimakan pagi, ini dimakan siang, ini dimakan malam, ini makan sebelum makan, ini makan setelah makan, ini makan setengah, ini makan seperempat. Bertambah beban saya Pak Ustadz. Akhirnya pergi ke rumah-rumah spiritual, yang katanya kalau kita pergi ke rumah spiritual ini kita akan tenang. Begitu masuk ke dalam, mendengar suara gemericik air terjun. Lalu kemudian terdengar suara kicau burung. Lalu menghirup suara aroma terapi dari asap-asap. Lalu kemudian pejamkan mata, tarik nafas, tarik, tahan. Disuruh mengamati nafas, juga tidak menyelesaikan masalah. Jadi satu-satunya cara adalah kembali kepada Al-Quran. Ambil wudhu, setelah itu sholat sunat 2 rakaat, setelah itu buka Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Suaminya nanya, ngapain kamu baca Yasin terus? Persiapan untuk kamu Pak. Dengan membaca Al-Quran, pikiran kita beristirahat. Dengan membaca Al-Quran, hati kita tenang. Yang ngomong bukan saya. Ketenangan itu letaknya bukan di mata, ketenangan bukan di telinga, ketenangan bukan di kaki. Huwallazi anzalas sakinata, dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin,
ketenangan itu ada di dalam hati. Kalau sudah hati tenang, yang lain ikut tenang. Makanya kalau ada jamaah ini yang tertidur, itu berarti hatinya bukan senang untuk menenangkan hati. Ini sedang berkecamuk, kacau. Semua orang di Indonesia ini sekarang sedang kacau balau, berkecamuk, bingung memikirkan bagaimana nanti yang terjadi, bagaimana tentang koalisi, bagaimana kalau udah nggak menjabat lagi, macam-macam. Bagaimana menenangkannya? Maka saksikan video-video yang ada di Amazing Muharram. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Apapun masalah hidupmu, ambil wudhu, buka Al-Quran. Tadi waktu saya duduk tadi, ada yang bisik ke saya, Ustaz Somad, apa yang membuat kita ini bisa menjadi tenang? Tidak lain wudhu. Saya udah wudhu nggak tenang juga Pak Ustaz. Mandi taubat. Saya udah mandi nggak tenang juga Pak Ustaz. Masuk ke dalam laut. Insya Allah bukan cuman masalahmu hilang, kau hilang sekalian. Maka tenangkan diri kita. Masalah ini besar, Allah maha besar. Angkat kedua tangan, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Kau yang dipuji-puji Abdul Samad, yang layak dipuji hanya Allah. Walhamdulillahi katsira. Engkau suci Abdul Samad, aku penuh dengan dosa, yang suci hanya Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku tidak menghadap kepada siapapun, aku hanya menghadap wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Tapi jangan mentang-mentang udah dengar tausiah ini sholat zuhurnya nanti begitu. Inna sholati, kata imam